Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua luare di channel kesayangan kita semua, Kaco Mandar. Kali ini saya akan membahas mengenai rumah adat Mandar, daerah pesisir. Tema ini saya angkat karena banyak berseliweran informasi-informasi yang keliru di sosial media, baik itu di Facebook maupun di YouTube, perihal rumah adat Mandar. Perlu diketahui luare bahwa bangunan yang dibangun oleh Taman Budaya Sulawesi Barat di Butuh Ciping, Kecamatan Tinambung, bukanlah rumah adat, meski bentuknya hampir menyerupai rumah adat Mandar. Saya pernah menemui salah satu penjaga bangunan tersebut, dan beliau mengatakan bahwa bangunan ini sepintas lalu memang menyerupai rumah adat Mandar, tetapi sejatinya bukan. Bangunan ini adalah sejenis batayang atau baruga. Batayang atau baruga adalah bangunan yang berbentuk rumah namun tak berdinding dan tak berkamar, serta digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Dahulu digunakan sebagai tempat untuk membahas berbagai masalah oleh para anggota adat kerajaan. Bangunannya tak berdinding dan tak berkamar itu ada filosofinya. Filosofinya bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam membahas permasalahan, atau dalam kata lain bahwa bangsa Mandar adalah bangsa yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Itu tadi sedikit mengenai batayang atau baruga. Kedepannya kita akan bahas lagi lebih detail. Tapi kita kembali dulu ke rumah adat Mandar. Rumah tempat tinggal disebut boyang. Di daerah Mandar bagian pesisir ini dikenal adanya dua jenis boyang, yaitu boyang ada dan boyang biasa. Boyang ada ditempati oleh keturunan bangsawan, sedangkan boyang biasa ditempati oleh orang biasa atau orang kebanyakan. Pada dasarnya, kedua jenis rumah tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil bila dilihat dari segi bangunan, tetapi berbeda karena status penghuninya yang berlainan. Pada boyang ada diberi ornamen yang melambangkan identitas tertentu yang mendukung tingkat status sosial penghuninya. Ornamen tersebut misalnya tumbak layar atau penutup bubungan yang bersusun 3-7 susun. Semakin banyak semakin tinggi derajat kebangsawanannya. Sedangkan pada boyang biasa, penutup bubungan tidak bersusun alias satu susun. Ornamen yang lain yang dapat dilihat ada pada bagian tangga. Pada boyang ada terdiri dari 2 susun. Susunan pertama yang terdiri atas 3 anak tangga, sedangkan susunan kedua terdiri atas 9 atau 11 anak tangga, atau kebalikannya. Kedua susunan tangga tersebut diantarai oleh pararang, sedangkan boyang biasa tangganya tidak bersusun atau hanya satu saja. Tipologi rumah orang Mandar berbentuk panggung yang terdiri atas 3 susun. Susunan pertama disebut tapang yang terletak paling atas, meliputi atap dan loteng. Susunan kedua disebut ruang boyang atau ruang rumah, yaitu ruang yang ditempati penghuni rumah. Dan susunan yang ketiga disebut naung boyang, kolong rumah, yang letaknya paling bawah. Demikian pula bentuknya yang segi 4, terdiri atas talu lotang atau 3 petak. Petak pertama disebut samboyang, petak bagian depan. Petak kedua disebut tangga boyang, petak bagian tengah. Dan petak yang ketiga disebut buik lotang atau petak bagian belakang. Gambaran 3 susun dan 3 petak menunjukkan makna pada filosofi orang Mandar yang berbunyi dak dua tas sisara talu tamalaisang, 2 tak terpisahkan, 3 saling membutuhkan. Adapun 2 aspek yang tak terpisahkan itu adalah aspek hukum dan demokrasi, sedangkan 3 saling membutuhkan adalah aspek ekonomi, keadilan dan persatuan. Dalam pengertian ini, orang Mandar sangat eksis dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.
serta sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Struktur bangunan orang Mandar dapat dipaparkan mulai dari bagian atas, yaitu ate atau atap. Atap rumah berbentuk prisma yang memanjang ke belakang, menutupi seluruh bagian atas rumah. Pada umumnya, atap terbuat dari seng. Sebagian pula ada yang menggunakan rumbia dan sirap. Pada masa lalu, rumah-rumah penduduk, baik boyang adat maupun boyang biasa, menggunakan atap rumbia. Hal ini disebabkan karena bahan tersebut banyak tersedia dan mudah untuk didapatkan. Pada bagian depan atap terdapat tumbak layar atau penutup hubungan yang memberi identitas tentang status sosial bagi penghuninya. Pada bagian hubungan tersebut sering dipasang ornamen ukiran bunga melati. Di ujung bawah atap, baik pada bagian kanan maupun kiri, sering diberi ornamen ukiran burung atau ayam jantan. Pada bagian atas hubungan tersebut, baik di depan maupun di belakang, dipasang ornamen yang tegak ke atas. Ornamen tersebut disebut tepang. Di bawah atap terdapat ruang yang diberi lantai menyerupai lantai rumah. Ruang tersebut diberi nama tapang. Lantai tapang tidak menutupi seluruh bagian loteng. Pada umumnya, hanya separuh bagian loteng yang letaknya di atas ruang tamu dan ruang keluarga. Tapang berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang yang tidak atau jarang digunakan. Bila ada hajatan di rumah tersebut, tapang berfungsi sebagai tempat bahan makanan sebelum dihidangkan atau didistribusikan. Pada masa lalu, tapang disebut sebagai tempat atau kamar calon pengantin wanita sebagai tindakan preventif untuk menjaga sirik atau harga diri, terutama kemungkinan akan terjadi kawin lari. Untuk naik ke tapang, terdapat tangga yang dibuat dari balok kayu atau bambu. Tangga tersebut dirancang untuk tidak dipasang secara permanen, atau dengan kata lain, hanya dipasang pada saat akan digunakan. Baik boyang adat maupun boyang biasa mengenal 3 petak ruangan disebut lotang. Ruangan tersebut terdapat di bawah tapang yang menggunakan lantai yang terbuat dari papan atau bilah bambu. Penggunaan papan atau bambu terkait tingkat ekonomi pemilik rumah. Adapun ketiga petak ruangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, samboyang, yaitu petak paling depan. Petak ini memiliki fungsi yang pertama untuk menerima tamu. Yang kedua, tempat tidur bila tamu ada yang bermalam. Ketiga, tempat atau pusat melaksanakan kegiatan bila ada hajatan yang dilakukan di dalam rumah. Dan yang keempat, tempat membaringkan mayat sebelum dibawa ke kubur. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka ruang tersebut menjadi titik perhatian pemilik rumah untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian ruangan tersebut. Oleh karena itu, aktivitas keluarga yang berkenan dengan interaksi antar sesama anggota keluarga tidak banyak dilakukan di ruangan tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan tangga boyang, petak bagian tengah rumah. Petak ini berfungsi sebagai ruang keluarga, di mana aktivitas keluarga dan hubungan sosial antar sesama anggota rumah tangga frekuensinya lebih banyak berlangsung di ruangan ini. Dan yang ketiga, buik boyang, petak paling belakang. Petak ini sering ditempatkan songe untuk anak gadis atau para orang tua seperti nenek dan kakek. Penempatan songe atau kamar untuk anak gadis lebih menekankan pada fungsi pengamanan dan perlindungan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Sesuai kodratnya, anak gadis memerlukan perlindungan yang lebih dan terjamin. Ruang belakang dibandingkan dengan ruang tengah dan ruang depan, tempatnya lebih aman dan terlindungi dari berbagai hal yang akan merusak citra keluarga. Ketiga petak di dalam ruang boyang tersebut biasanya memiliki ukuran lebar yang berbeda. Petak yang di tengah biasanya lebih lebar dibanding dengan petak-petak yang lainnya, sedangkan petak yang paling depan
lebih lebar dibanding dengan petak yang paling belakang. Petak yang di depan biasanya berukuran 3-4 meter dan petak yang di tengah ukurannya biasanya 4-5 meter. Sedangkan petak yang paling belakang ukurannya biasanya 2,5 meter sampai 3 meter. Hal ini diatur sesuai dengan peruntukannya dan biasanya disesuaikan dengan ukuran panjang pasak. Antara petak yang di depan ruang tamu dengan petak yang di tengah ruang keluarga dibatasi oleh pasolor dan tiang. Pasolor tersebut merupakan pertanda dan sekaligus batas area yang harus dipatuhi oleh tamu selama berada di dalam rumah. Seorang tamu dianggap kurang sopan apabila melewati pasolor tanpa meminta izin. Khusus pada boyang adat, di dalam ruang boyang tersebut terdapat ruang atau petak yang lantainya lebih rendah, sekitar 50 cm dari peuluang. Peuluang itu adalah lantai atas atau induk. Ruang itu disebut tambing atau peleteang. Letaknya selalu di pinggir, berada di antara deretan tiang yang paling pinggir dengan deretan tiang yang kedua dari pinggir, mulai dari pintu depan ke belakang. Ruangan ini merupakan tempat lalu lalang anggota keluarga. Oleh karena itu, pemasangan lantai yang terbuat dari papan agak dijarangkan agar berbagai kotoran seperti debu, pasir dan sebagainya dapat lebih mudah jatuh ke tanah. Oleh karena itu, ruang ini juga berfungsi untuk menerima tamu dari kalangan masyarakat biasa atau batua, budak. Sekarang, kebanyakan boyang adat tidak lagi menggunakan tambing. Mungkin karena pengaruh interior yang lebih menginginkan keindahan dan kenyamanan dalam rumah. Bangunan rumah yang barusan dipaparkan adalah bangunan induk. Pada umumnya, rumah orang Mandar, baik boyang adat maupun boyang biasa, ditambahkan pula bangunan disertai ruang yang relatif penting bagi kehidupan keluarga pemilik rumah. Tambahan bangunan tersebut sebagai pelengkap atas kekurangan atau keterbatasan ruangan yang tersedia di bangunan induk. Bangunan tambahan itu umumnya terletak pada bagian depan atau belakang bangunan induk. Bangunan tambahan tersebut dipasang sedemikian rupa sehingga persambungannya lebih kuat dan rapi. Adanya tambahan bangunan tersebut tidak mengakibatkan perubahan fungsi dari setiap ruangan yang ada di rumah induk. Bangunan tambahan diletakkan di belakang bangunan induk disebut paceko atau dapur, yang dibuat secara menyilang dengan bangunan induk. Panjangnya minimal sama dengan lebar bangunan induk dan lebarnya minimal sama dengan satu petak bangunan induk. Bangunan ini disertai dengan ruangan yang lapang sehingga mempunyai banyak fungsi, antara lain yang pertama sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan dapur, kedua sebagai tempat untuk memasak, yang ketiga sebagai tempat untuk mencuci piring dan berbagai peralatan dapur lainnya, yang keempat sebagai tempat untuk makan bagi anggota keluarga, dan di paceko juga tersedia tempat buang air kecil yang disebut dengan patitemea. Yang keenam, paceko ini diletakkan ranjang atau resban sebagai tempat tidur, dan yang ketujuh berfungsi sebagai sandaran tangga belakang. Berbeda dengan bangunan tambahan yang ada di depan rumah yang disebut dengan lego-lego atau teras. Bangunan ini biasanya lebih sempit dibanding dengan tambahan bangunan bagian belakang. Kendati demikian, bangunan tersebut tampak lebih indah dihiasi berbagai ornamen, baik yang berbentuk ukiran maupun yang berbentuk garis-garis vertikal dan horizontal. Fungsi bangunan ini adalah sebagai tempat sandaran tangga depan rumah, tempat istirahat pada sore hari, tempat duduk tamu sebelum masuk rumah, dan sebagai tempat menonton bila ada acara di halaman depan rumah. Rumah orang Mandar, baik boyang adat maupun boyang biasa, pada umumnya mempunyai dua tangga, yaitu tangga bagian depan dan tangga bagian belakang. Setiap tangga mempunyai anak tangga yang jumlahnya selalu ganjil. Jumlah anak tangga pada setiap tangga berkisar 7-13 buah.
Jumlah tersebut disesuaikan dengan tinggi rumah. Pada umumnya, boyang adat memiliki anak tangga yang lebih banyak, yaitu berkisar 11-13 buah. Sedangkan boyang biasa sekitar 7-9 buah. Pada boyang adat, tangga depannya bersusun 2 dilengkapi dengan pegangan. Sedangkan boyang biasa, tangganya tidak bersusun dan tidak dilengkapi pegangan. Tangga terbuat dari kayu atau bambu. Fungsi tangga sebagai sarana jalan untuk naik orang ke rumah. Orang lain yang akan bertamu senantiasa melewati tangga depan. Demikian pula anggota keluarga yang bepergian atau balik setelah bepergian biasanya melewati tangga depan. Sebaliknya, tangga belakang biasanya digunakan oleh anggota keluarga pada saat akan ke WC atau mengambil kayu bakar, mengambil air, mengurusi ternak, dan lain sebagainya. Sebagai rumah panggung, terdapat ruang di bawah lantai yang disebut naung boyang atau kolong rumah. Pada masa lalu, kolong rumah hanya berlantai tanah. Di tempat itu sering dibuatkan rambang atau kandang untuk ternak seperti itik, ayam, kuda, kambing, untuk menyimpan perkakas pertanian atau perkakas nelayan. Ada kalanya sebagai tempat menetek atau menenun kain sarung bagi kaum wanita. Kolong rumah dapat juga berfungsi sosial, yaitu sebagai tempat bernaung bagi orang yang lewat pada saat hujan. Orang tersebut dapat bernaung tanpa harus ada izin dari pemilik rumah. Kolong rumah sering difungsikan sebagai tempat acara. Sekarang ini, banyak rumah telah dimodifikasi dengan memberi dinding dan lantai permanen pada naung boyang. Pemberian dinding dan lantai tersebut diatur sedemikian rupa sehingga ruang tamu, kamar tidur, dan dapur ditempatkan di naung boyang. Beralihnya fungsi naung boyang seperti itu mengakibatkan fungsi ruang boyang mengalami perubahan. Samboyang yang dahulunya berfungsi sebagai ruang tamu, kini dialih fungsikan menjadi kamar tidur. Demikian pula peteko yang berfungsi sebagai dapur, kini beralih fungsi sebagai gudang. Akibat perubahan tersebut, penempatan tangga juga mengalami perubahan. Dulunya, penempatan tangga, baik tangga depan maupun tangga belakang, berada di luar rumah. Kini, tangga rumah ditempatkan di depan rumah dan jumlahnya tinggal 1. Penempatan tangga di dalam rumah biasanya berada di petak belakang dekat dapur. Perubahan bentuk dan fungsi rumah tersebut mengakibatkan tipologi rumah menjadi 2 lantai, yaitu naung boyang sebagai lantai 1 dan ruang boyang sebagai lantai 2. Bagian yang lain pada rumah adalah rinding atau dinding. Dinding rumah terbuat dari kayu atau papan atau dari bambu, baik itu jenis tatak atau alisi. Rinding tatak adalah dinding yang terbuat dari bambu besar dan bulat. Bambu tersebut dipecah-pecah dengan menggunakan parang atau kapak, tetapi pecahan bambu tersebut tidak terpisah-pisah. Setelah itu, bambu tersebut dibelah pada sisi lain sehingga melebar menyerupai papan. Selanjutnya, papan-papan bambu tersebut dirangkai menjadi dinding. Sementara alisi terbuat dari bambu atau pelepah daun nipah yang dianyam sehingga bentuk dan lebarnya menyerupai triplex. Alisi juga digunakan sebagai plafon atau langit-langit rumah. Pada umumnya, boyang adat mempunyai dinding yang terbuat dari papan, sedangkan boyang biasa selain berdinding papan juga ada yang berdinding tatak atau alisi. Rumah yang berdinding tatak atau alisi, penghuninya berasal dari golongan ekonomi lemah. Dinding rumah dirancang dan dibuat sedemikian rupa sesuai dengan tinggi dan panjang setiap sisi rumah dan dilengkapi jendela pada tiap antara tiang. Hal itu dibuat secara utuh sebelum dipasang atau dilengketkan pada tiang. Pembuatan dinding seperti itu dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemasangannya, demikian pula untuk membukanya jika rumah tersebut akan dibongkar atau dipindahkan.
Fungsi dinding adalah yang pertama, untuk melindungi rumah agar tidak mudah dimasuki pencuri. Yang kedua, untuk melindungi penglihatan atau pandangan orang agar tidak secara langsung melihat isi rumah beserta penghuninya. Yang ketiga, untuk menghalangi hembusan angin agar cuaca dingin dan panas dapat dinetralisir. Yang keempat, untuk memasang jendela dan pintu. Dan yang kelima, pada sisi dalam dinding atau interior biasanya dipasangi berbagai pajangan seperti foto, lukisan, dan sebagainya. Dinding rumah utamanya dinding samping kadangkala dibuka dan dipindahkan. Hal itu dilakukan bila ada penambahan bangunan darurat atau sementara yang disebut sarapo. Pembuatan sarapo dilakukan bila ada hajatan, utamanya perkawinan. Sarapo dibuat pada sisi kiri dan kanan rumah. Lantainya diatur sedemikian rupa sehingga sama tinggi dengan lantai rumah. Luas sarapo kadangkala sama dengan luasnya dengan ruang boyang. Dengan adanya tambahan sarapo itu, maka ruang boyang akan bertambah luas dan lapang. Fungsi sarapo adalah tempat untuk menerima tamu. Setelah hajatan, sarapo itu akan dibuka kembali, sedangkan dinding yang telah dibuka dan dipindahkan dikembalikan kembali pada tempatnya seperti sedia kala. Di dalam rumah orang Mandar tidak disediakan sarana kamar mandi dan jamban atau WC. Kedua sarana tersebut biasanya dibuat bangunan tersendiri yang letaknya di samping atau di belakang rumah. Letak kamar mandi selalu berdekatan dengan sumur, sedangkan WC selalu berjauhan dengan sumur untuk menjaga kontaminasi dengan air sumur. Sekarang ini, kedua sarana tersebut biasanya diletakkan pada satu bangunan di dekat sumber air bersih. Itulah tadi Lore dan sahabat Kacok Mandar sekalian, sedikit info mengenai rumah adat Mandar bagian pesisir. Untuk sahabat yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel Kacok Mandar semakin berkembang dan lebih baik lagi, guna memberikan info-info menarik dan mengedukasi sekitar Mandar dan Sulawesi Barat. Muak dia pau makairi luare pamakanang anak yolo malak bita. Salam budaya, salam Pasemandaran.